pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri dengan subpembahasan perbandingan trigonometri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa atau yang biasanya dikenal dengan sudut khusus adalah sudut yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel sudut atau kalkulator. Sudut istimewa di sini yang dimaksud adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Untuk sudut 45 derajat, dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku sama kaki, sementara untuk sudut 30 dan 60 derajat, jika direfleksikan, maka dia akan membentuk segitiga sama sisi. Yang pertama kita akan membahas tentang sudut 45 derajat atau kata lainnya adalah 1/4 pi dengan nilai pi adalah 180 derajat. Untuk sudut 45 derajat, kita tahu dia akan membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Artinya, panjang sisi di sebelah sini akan sama dengan panjang sisi di sebelah sini. Misalkan di sini saya punya titik A, B, dan C, maka panjang sisi yang di sebelah sini itu disebut sebagai A kecil karena dia tepat berada di depan sudut A besar. Sementara di sebelah sini adalah B kecil, panjang sisi tepat di depan sudut B besar ya. Kemudian sebelah sini disebut dengan C kecil, panjang sisinya C kecil. Nah, kita tahu yang namanya siku-siku sama kaki adalah panjang sisi sebelah sini sama dengan sebelah sini. Artinya apa? Artinya panjang sisi B itu sama dengan panjang sisi A. Ya. Nah, ini kita udah dapat satu persamaan. Kemudian dari ketiga sisi pada segitiga sama kaki ini akan terbentuk segitiga siku-siku ini akan membentuk sebuah hubungan, yaitu hubungan teorema Pitagoras. Hubungan teorema Pitagorasnya apa? Kita bisa mencari panjang sisi miringnya ya. Jadi di sini kita buat C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana nilai B itu sama dengan A, sehingga nilai B-nya kita ganti menjadi A ya. Dari sini kita mendapatkan nilai bahwa nilai C kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat, dan nilai C itu adalah akar dari 2A kuadrat, atau kita kecilkan lagi A kuadratnya, kita keluarin jadinya A akar 2, sehingga nilai di sini nilai B-nya itu sama dengan A tetap A, sementara C-nya adalah A akar 2. Untuk perbandingan pada trigonometrinya, oke, sekarang kita akan cari tentang sin 45 derajat. Sin 45 derajat kita bisa melihat sudut B atau sudut A. Kalian boleh menggunakan sudut mana saja karena besar sudutnya sama ya. Untuk sin 45 derajat kita tahu kalau sin itu adalah depan per miring. Artinya di sini saya akan mencoba mengambil sudut B. Artinya di depannya itu adalah B, depan miringnya adalah C. Sehingga nilai B itu adalah sama dengan A ya di sini, dan nilai C-nya itu adalah A akar 2 ya. Jadi di sini saya tuliskan A akar 2. Oke, ini habis ya 1 ya. 1 per 1 akar 2. 1 akar 2 kita rasionalkan menjadi 1/2 akar 2. Cos 45 derajat ya. Cos 45 derajat itu adalah samping per miring, berarti A per C, A-nya itu tetap A, sementara nilai C adalah A akar 2. Ini juga kita coret, kita habisin satu-satu ya, jadi 1 per akar 2, sehingga dapat kita perbandingannya 1/2 akar 2. Sementara tangan 45 derajat itu adalah depan per samping, artinya B per A. Nilai B-nya itu sama dengan A ya di sini, sementara nilai A tetap A, sehingga A dibagi A itu adalah 1. Nah, ini adalah perbandingan sudut untuk 45 derajat, sin, cos, dan tangen. Selanjutnya perbandingan untuk kosekan, seken, dan kotangan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, sehingga bisa kita tuliskan di sini 1/akar 2-nya, jadi harusnya akar 2/1 ya. Akar 2/1 itu adalah akar 2. Kemudian untuk cos 45 derajat juga sama ya, 1 per akar 2, kalau kita balik itu jadinya akar 2/1, jadi di sini akar 2.
lalu tangannya itu tetap 1. Ya, ini adalah perbandingan untuk inverse dari sin, cos, dan tangan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sudut 30 derajat atau kata lainnya adalah 1/6pi, dan sudut 60 derajat atau kata lainnya adalah 1/3pi dengan nilai pi adalah 180 derajat. Sudut 60 dan 30 di sini apabila kita refleksikan akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Artinya, kalau dia segitiga sama sisi, panjang ketiga sisinya adalah sama. Ini akan sama dengan ini dan juga akan sama dengan yang di sini, ya. Karena dia panjang, sekarang bagaimana caranya kita menentukan perbandingan trigonometrinya? Caranya seperti ini. Kita akan coba misalkan, karena dia adalah segitiga sama sisi, jadi kita misalkan panjang sisinya itu adalah sama, ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu sudutnya di sini, sudut A, B, C, dan di sini sudut D. ABC segitiga ADB, ADC, ya. Panjang sisi di sini namanya adalah A, yang di sini adalah C, sementara yang di tengah sini garis tingginya, ya, kita sebut sebagai B. Karena dia adalah segitiga sama sisi, artinya panjang sisinya sama. Kita ambil satu angka, kita buat permisalan. Misal panjang sisinya adalah 2A, karena dia sisinya di sini sama dengan A, ini juga pasti A. Karena dia sama, jadi 2A aja. Jadi di sini kita buat 2A, ya, maka di sini juga 2A gitu. Dan di sini A dan A. Nah, kita cari dulu yang belum didapatkan adalah, maksud saya nilai yang belum kita dapatkan adalah nilai B yang di sini. Kita nggak tahu berapa nilainya, ya, B di sini, karena yang lain udah sama variabelnya A semua, sementara nilai B belum. Jadi kita cari nilai B dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi B kuadrat kita akan menggunakan segitiga ABC. Jadi B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka B kuadrat itu sama dengan C nya itu sama dengan 2A dikurang A kuadrat, jadinya 4A min A kuadrat. 4A kuadrat dikurang A kuadrat itu adalah 3A kuadrat. Jadi di sini akar 3A kuadrat, maka nilai B itu sama dengan akar A kuadrat, kita keluarin, ya, jadinya A akar 3, ya. Nah, sekarang kita udah dapetin nilai B, semua udah dalam variabel A semua, ya. Ini A, B nya juga udah dalam permisalan variabel A. Oke, sekarang kita akan cari perbandingan sin, cos, dan tangan. Untuk sin kita cari satu-satu dulu, ya. Kita cari untuk sin 30. Sin 30 derajat itu adalah depan per miring. Depannya A, miringnya adalah 2A. Sehingga sin 30 itu adalah ini habis, ya. Ini 1 jadi 2 kali 1 1. Jadi di sini 1/2. Kemudian cos 30 derajat samping per miring, sampingnya di sini B per C. B per C. B itu nilainya adalah A akar 3 per C itu nilainya adalah 2A, sehingga ini habis, jadi didapetin akar 3/2, atau kata lainnya adalah 1/2 akar 3. Lalu tangan itu adalah depan per samping, ya, jadi A per B, maka nilai A tetap A, nilai B itu adalah A akar 3. Ini habis dibagi jadinya 1/4 akar 3, kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Di sini adalah tangan 30. Nah, ini adalah perbandingan sin, cos, dan tangan, ya. Setengah akar 3, 1/3 akar 3. Lalu untuk kosekan, seken, dan kotangan itu adalah kebalikan, ya, dari sin. 1/2 kebalikannya adalah 2, ya. 2/1 kebalikannya jadi 2. Cos 30 derajat itu akar 3/2. Kalau misalnya second, inverse-nya berarti 2 per akar 3. Artinya kita rasionalkan 2/3 akar 3. Kemudian kotangan itu 1 per akar 3 asalnya, ya. Jadi di sini akar 3 saja. Akar 3/1 itu sama dengan akar 3. Nah, di sini
Ini adalah perbandingan untuk 30 derajat. Sekarang kita akan mencari perbandingan untuk 60 derajat ya. Untuk segitiga sama sisi untuk sudut 60 derajat ya, sama cara mencarinya kita akan menggunakan perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat depan per miring, berarti B per C dengan nilai B nya itu sama dengan A akar 3, sementara C nya itu adalah 2A. Ini habis ya, jadi sisanya adalah akar 3 per 2 atau 1 per 2 akar 3. Untuk cos 60 derajat di sini, cos 60 derajat berarti samping per miring, berarti A per C dengan nilai A tetap A dan C nya adalah 2A, sehingga habis menjadi 1 per 2. Sementara tangan 60 derajat itu adalah depan per samping, artinya B per A dengan nilai B nya itu adalah A akar 3, sementara A tetap A, jadi di sini hasilnya adalah ini habis dibagi jadi akar 3. Perbandingan untuk sin 60, cos dan tangan adalah setengah akar 3, setengah dan akar 3, sementara kosekannya adalah kebalikannya. Akar 3 per 2 itu jadinya 2 per akar 3 ya, jadinya 2 per 3 akar 3. Ini perbandingan yang akan kita gunakan semua ya. Sekannya itu adalah 1 per 2, jadi 2 per 1 ya, jadi sama dengan 2. Kotangannya itu adalah akar 3 per 1, jadi kalau kita balik jadinya 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Ini 60. Oke. Ini perbandingan nanti akan kita gabungkan ke dalam satu tabel. Selanjutnya adalah sudut 0 derajat dan sudut 90 derajat. Nah, cara menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat adalah kita akan menggunakan lingkaran satuan seperti yang terlihat pada gambar yang sudah saya buatkan. Lingkaran satuan ini, perhatikan jika jarak dari titik pusat ke pinggir lingkaran itu disebut dengan jari-jari ya. Jadi saya misalkan di sini ada jari-jari, kemudian jari-jari ini akan membentuk sebuah titik. Di sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y, maka jarak dari 0 ke sini adalah sumbu X, dan ini ke sini adalah sumbu Y dengan titiknya di sini, titik potongnya saya sebut sebagai titik P ya. Titik P ini terbentuk dari dua koordinat, yaitu koordinat X dan Y. Jadi di sini saya buat X, Y. Berdasarkan definisi dari perbandingan trigonometri, maka diperolehlah hubungannya ya. Kalau trigonometri, sin itu adalah depan per miring ya. Jadi sin itu adalah Y per R. Sementara cos itu adalah samping per miring, X per R. Tangan itu adalah depan per samping, berarti Y per X. Sementara kosek kebalikan dari sin, R per Y, R per X, dan di sini X per Y. Sekarang kita akan coba mencari perbandingan untuk sudut 0 derajat. Kalau sudut 0 derajat artinya garis ini akan berhimpit dengan sumbu X ya. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini, dimana titik P-nya akan berhimpit dengan sumbu X ya. Di sini saya tuliskan P, X-nya misalnya saya ambil nil A ya, misalnya titiknya adalah titik A di sini, sehingga kita bisa buat perbandingannya adalah A, 0 ya, A, 0. Nilai X itu sama dengan A, nilai Y itu sama dengan 0. Sementara nilai R-nya itu sama dengan A ya, nilai R-nya sama dengan A di sini karena dia berhimpit, R-nya juga berhimpit di sumbu X ya. Jadi kita bisa buat perbandingannya adalah ini untuk sudut 0 derajat Y per R berarti 0 per A. 0 per A itu sama dengan 0 ya. Cos 0 derajat itu X per R, X per R berarti A per A sama dengan 1. Tangan 0 derajat itu sama dengan Y per X, Y per X berarti 0 per A. 0 per A itu sama dengan 0. Ini adalah perbandingannya 0, 1, dan 0. Sekarang kita bandingkan untuk kebalikan R per Y. R per Y berarti A per 0.
per 0 sama dengan tidak terdefinisi, ya. Tidak terdefinisi. Setiap bilangan yang dibagi dengan 0 adalah bilangan-bilangan yang tidak terdefinisi berapa nilainya. Kemudian second itu adalah R per X, R-nya A, X-nya itu sama dengan A dibagi A itu sama dengan 1. Kemudian X per Y A per 0, A per 0 sama, ya, dia juga tidak terdefinisi nilainya. Terdefinisi. Oke, nah ini adalah perbandingan untuk sudut 0 derajat, ya. Sekarang kita akan coba beralih ke sudut 90 derajat. Kalau 90 itu seperti apa gitu kan. Nah, sama ya, jadi titik P-nya kita ubah dari yang di bawah sini menjadi ke atas. Titik P yang di atas itu adalah, coba perhatikan, seandainya nilainya saya ubah di atas, ini adalah A, misalnya yang di sini saya anggap B, ya, karena dia adalah sumbu Y. Jadi titiknya adalah 0,B. Kita tahu bahwa di sini nilai X-nya itu sama dengan 0, sementara nilai Y-nya itu sama dengan misalnya B, ya, kita kasih nama B. Kemudian R-nya itu sama dengan B, ya, sama dia panjangnya. R itu adalah sisi miringnya itu kan kalau kita tarik garis ke sini dia berhimpit sama sumbu Y. Jadi nilai R-nya itu sama dengan B. Jadi perbandingannya adalah untuk 90 derajat. Untuk sin 90 derajat itu adalah Y per R. Y per R berarti B per B itu sama dengan 1. X per R cos 90 derajat, X per R 0 per B itu sama dengan 0, ya. Tangan 90 Y per X, berarti B per 0 ini tidak terdefinisi, ya, nilainya. Kemudian R per Y itu adalah B per B sama dengan 1. Kemudian R per X B per 0 itu sama dengan tidak terdefinisi juga. Terdefinisi. Oke, X per Y 0 per B itu sama dengan 0. Nah, ini adalah perbandingan untuk sudut pada 90 derajat. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari dan mencari sudut-sudut nilai perbandingan pada sudut trigonometri untuk sudut istimewa, ya, seperti 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Untuk selebihnya mungkin kita akan masukkan mereka ke dalam tabel, jadi nanti tinggal kita gunakan saja tabel trigonometri untuk perbandingan trigonometri pada segitiga pada sudut istimewa, maksud saya, ya. Untuk nilai sinnya itu untuk 0 sampai 90, ya, nilainya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian untuk cos itu adalah kebalikan, ya, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, kebalikan dari sini nih nilainya, ya. Jadi ini gampang banget ngapalnya. Kemudian tangan alfa itu adalah 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan ini tidak terdefinisi untuk tangan 90 derajatnya. Kemudian untuk kosek itu adalah kebalikan, ya, dari sin, ini tidak terdefinisi, 2 akar 2, 2 per 3 akar 3, 1. Sebenarnya untuk kosek, sekant, dan kotangan cara menghafalnya yang penting kalian hafal sin, kos, sama tangan aja. Kemudian ini tinggal kalian balik aja dari sini, ya, tinggal kalian balik aja sebenarnya yang ini dari perbandingan sin, kos, sama tangan ini, ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya ada soal, tentukanlah nilai dari sin 45 derajat dan cos 45 derajat. Kita tinggal lihat aja di sini. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 45 derajat adalah setengah akar 2 juga, ya. Oke, tinggal kita tuliskan di sini. Sin 45 derajat ditambah dengan cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, ya, sama dengan, karena dia ada 2, jadi ini 2 dikali setengah akar
akar 2 gitu ya. Jadi sama dengan akar 2 ya Miss. Kemudian untuk nilai dari tangan 45 dan sin 90, kita tahu bahwa tangan 45 derajat itu sama dengan 1 ya. Sementara sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi 1 dikurang 1 nilainya adalah 0. Sin sepertiga pi itu sama dengan 180. Jadi sepertiga dikali 180 itu sama dengan 60 derajat. Jadi di sini kita tuliskan sin 60 derajat dikali cos 1/6 pi itu 180 ya. Jadi artinya dibagi 6 ya. Jadi 30 derajat. Di sini cos 30 derajat jadinya dikurang cos 1/3 pi. Cos 1/3 pi itu sama dengan 60. Jadi cos 60 per kotangan 1/4 pi itu sama dengan, kalau kotangan 1/4 pi 45 ya. 180 dibagi 4, 45 derajat. Jadi di sini sama dengan sin 60 itu kita tahu hasilnya adalah setengah akar 3 ya, dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3 juga ya, setengah akar 3 dikurang cos 60 juga setengah per kotangan 45 itu adalah 1 ya. Jadi di sini bisa kita jumlahkan, setengah dikali setengah itu 1/4, akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3, dikurang setengah dibagi 1 itu sama dengan setengah ya, sama dengan ini kita kali, jadinya 3/4 dikurang setengah adalah 1/4. Jadi tanpa menggunakan kalkulator kita bisa menghitung nilai perbandingan trigonometri dengan sudut khusus dengan sudut istimewa ya. Diketahui segitiga PQR siku-siku DR dengan panjangnya itu P adalah 25 dan sudut Q-nya adalah 60 derajat. Berapakah panjang Q dan R-nya? Oke, kalau bentuk soal seperti ini kita coba gambarkan dulu. Ini segitiganya, diketahui segitiga PQR siku-sikunya di R, berarti di sini R, P sama Q ya, terserah di mana ya, boleh di sini. Dengan panjang P-nya adalah 25, ingat ini adalah P kecil, artinya nilai P kecil itu sama dengan sudut QR di sininya. Jadi P-nya itu sama dengan 25, yang ini sisinya. Sementara sudut Q-nya itu sama dengan 60 derajat, berarti di sini 60 derajat. Berapakah panjang Q dan R? Q itu adalah sisi yang di sini, R kecil adalah sisi miringnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri untuk menentukan dua sisi yang tidak diketahui ya. Oke, karena yang diketahui adalah sisi di samping sudut 60 derajat, sudut Q, maka kita akan menggunakan cos Q. Cos Q itu sama dengan P per R. Sementara cos Q itu kita tahu Q-nya nilainya adalah 60 derajat, P-nya itu 25 dan R-nya belum diketahui. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah, sama dengan 25 per R ya, sehingga di sini nilai R-nya sama dengan, kita kali silang ya, jadinya 50 cm. Nah, untuk mencari nilai Q kita bisa menggunakan dua cara ya, bisa menggunakan teorema Pitagoras, bisa juga kita gunakan rumus sin ya. Maka di sini sin Q sama dengan Q per R, karena R-nya udah diketahui ya. Jadi di sini sin 60 sama dengan Q-nya belum tahu, R-nya itu adalah 50. Kemudian sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan Q per 50. Kita ubah ya, pindah ruas, kita kali silang, jadinya setengah akar 3 dikali 50 ya. Jadi di sini nilai Q-nya sama dengan ini, kita kali setengah kali 50, 25
25 akar 3 cm. Ya, jadi di sini kita udah dapetin nilai R-nya sama dengan 50 cm dan nilai Q-nya sama dengan 25 akar 3 cm ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran kita pada video kali ini cukup sampai di sini.